Tidak terasa, 2 bulan lebih kita sudah ada di situasi pandemi COVID-19, di mana aktivitas atau kegiatan itu dibatasin. Nah, jika Anda dulunya sebagai karyawan yang harus ketemu orang dulu, baru ngerasain suasana kerja, harus ketemu orang dulu, baru bisa melakukan transaksi, dan sebagainya, maka kondisi yang berlama-lama ini pasti bikin shock dan bikin kita nggak siap gitu akan situasi ini. Nah, ada satu pepatah yang dikatakan oleh Charles Darwin ya, yang mengemukakan yang namanya teori evolusi. Charles Darwin mengatakan bahwa spesies yang bertahan hidup itu bukan yang terkuat, melainkan yang bisa beradaptasi atau yang mampu untuk menyesuaikan dirinya. So, sebagai karyawan, Anda juga harus bersiap. Bersiap apa? Bersiap untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak nyaman, yang kondisi yang baru, yang sama sekali di luar dugaan. Ya, karena apa? Hal ini bukan terjadi kepada Anda aja, terjadi kepada semua orang, bahkan di seluruh dunia. Dan kita nggak tahu sampai kapan suasana ini akan berlanjut. Nah, daripada memikirkan sesuatu yang nggak pasti, mendingan kita pikirkan diri Anda aja, ya, diri kita sendiri. Anda bisa persiapkan diri Anda untuk masuk ke dalam satu tatanan kehidupan baru yang namanya adalah new normal, normal yang baru. Nah, di era new normal ini, Anda akan punya satu kebiasaan, satu habit baru yang dulu nggak ada. Contohnya apa? Contohnya sekarang kemana-mana harus pakai masker, ya, kemana-mana harus pakai masker. Dulu nggak. Dulu kecuali kalau misalnya Anda di kendaraan umum buat ngindarin polusi ya, atau lagi sakit baru pakai masker. Sekarang lagi sehat pun harus pakai masker. Itu satu kebiasaan baru. Terus Anda jadi sering cuci tangan, sering pakai hand sanitizer ya. Dulu jarang mungkin ya, dulu belepotan-belepotan dikit ya. Malah kadang lupa cuci tangan langsung makan dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Sekarang satu kebiasaan yang mengharuskan kita harus jaga kesehatan, harus jaga kebersihan. Cuci tangan. Terus dulu males minum vitamin. Nah, sekarang mau nggak mau. Demi apa? Demi jaga kesehatan atau imun tubuh kita sendiri. Jadi nggak gampang jatuh sakit, nggak gampang tertular. Ya, karena imunnya bagus. Itu kebiasaan minum vitamin. Terus apalagi habitnya? Sekarang ketemu dengan orang harus jaga jarak. Ya, jaga jarak. Minimal tuh 1 meter untuk kegiatan di kantor. Ya, terus yang dulunya males-males olahraga, sekarang mau nggak mau olahraga. Karena olahraga tuh bikin badan bugar. Apalagi sehari-hari kita nggak bisa kemana-mana, cuman ada di rumah. Bisa kebayang nggak? Rute pergerakan kita itu sangat-sangat sedikit. Cuman dari kamar ke ruang tamu, lalu ke dapur, lalu ke taman belakang, abis itu udah gitu. Muter-muter situ-situ aja. Ruang lingkupnya sangat sedikit. Gerak kita tuh nggak ada. Jadi kalau kita nggak barengin dengan olahraga, kita jadinya cepet males, ya, cepet lesu, cepet letih, cepet capek gitu, nggak ada semangat. Selain kebiasaan-kebiasaan baru itu, Anda juga harus bersiap adanya aturan-aturan baru. Nah, ini khususnya berlaku untuk karyawan nih, yang dulunya kerja full time. Mungkin sekarang dipotong sama perusahaan ya, udah jadinya shift aja. Shift, jadi harusnya kerja 8 jam, misalnya gantian jadi kerja cuma 4 jam. Sisanya di rumah. Atau yang tadinya jam kerjanya bisa lembur, ya sekarang dibatasin jam kerjanya. Kemudian yang tadinya harus melakukan perjalanan dinas keluar kota, jadi sekarang dibatasin juga, ya, keluar kota sesuai dengan urgensi. Nanti harus ada suratnya lah dan sebagainya. Jadi tergantung dari tingkat urgensi. Nah, kabar baiknya apa? Sebenarnya di dalam permasalahan ini ada satu opportunity, satu peluang, khususnya buat karyawan. Kabar baiknya, new normal ini sebenarnya adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk Anda merubah nasib Anda. Ya, Anda yang sebagai karyawan, ini kesempatan ini untuk merubah nasib Anda. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita teruskan dulu, Anda teruskan dulu apa yang menjadi habit sekarang. Ya, habitnya apa? Nah, saya kasih tahu
tipsnya ya ada 5 step yang Anda bisa lakukan untuk merubah nasib Anda menjadi lebih baik justru di era new normal ini. Yang pertama, teruskan kebiasaan baik Anda, yaitu jaga kesehatan. Ya, jadi kalau yang dulu makan sembarangan, nggak cuci tangan, nggak minum vitamin, jarang olahraga, istirahat nggak cukup ya. Nah, semua itu dibenahin. Anda mulai dengan satu kebiasaan baru, ya, mulai jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker kemana-mana, kemudian minum vitamin, olahraga. Ya, itu Anda akan bisa jauh lebih produktif kalau badan Anda itu sehat. Ya, itu step pertama. Jadi lanjutkan kebiasaan baik Anda, jaga kesehatan. Kemudian step yang kedua adalah semua pekerjaan itu akan beralih kepada online. Jadi kalau Anda merasa, aduh nggak ngerti sama sekali online, mau nggak mau harus belajar mulai dari sekarang online. Sekarang meeting pun harus online. Kan nggak bisa ketemuan, social distance ya. Jadi mau nggak mau Anda harus bisa nih meeting di Zoom, ikutin webinar, harus paham caranya. Ya kalau nggak ngerti, nanya. Karena banyak sekarang orang gaptek juga mau nggak mau harus ngerti, kudu. Karena nggak bisa ketemuan ya. Jadi harus lewat online. Terus apa lagi? Karyawan itu bisa kerja dari mana aja. Nah, ini satu kebiasaan baru. Artinya, yang kerja itu nggak mesti harus ke kantor. Sekarang Anda bisa kerja di rumah. Nanti bisa kerja di taman. Bisa kerja di mall. Bisa kerja di kafe. Bisa kerja di mana saja. Yang penting ada koneksi internet. Nah, itu adalah satu kebiasaan atau satu habit baru yang menyebabkan Anda harus punya sesuatu yang bisa Anda lakukan di internet. Jadi kalau Anda merasa nggak bisa internet, ya belajar mulai dari sekarang, ya. Itu. Jadi yang kedua, semua pekerjaan beralih ke online. Kemudian yang ketiga, akan terjadi banyak sekali PHK dan mungkin sebagian dari Anda sudah mengalaminya. Ya, PHK ini termasuk nggak usah kerja lagi, ya memang diputus hubungan kerjanya, atau sebagian ya dirumahkan, jadi Anda nggak dibayar gaji, atau Anda dipotong gajinya separuh, ya. Nah, kalau situasi ini menimpa Anda, maka step yang harus Anda lakukan adalah cari sumber income lain. Segera, jangan tunda lagi. Cari income lain. Karena apa? Karena keran penghasilan Anda kan udah stop. Udah semakin lama semakin kecil, nggak bisa mengandalkan itu lagi. Anda harus punya satu sumber income lain yang bisa membackup, ya. Nah, perusahaan-perusahaan juga banyak yang akan memangkas gaji, ya. Akibatnya walaupun seberapa jagonya Anda, seberapa bagusnya Anda berkarir, tetap aja Anda nggak bisa dibayar penuh. Jadi kalau sudah begitu, maka kinerja Anda, produktivitas Anda nggak dinilai maksimal. Kalau gitu ngapain hanya mengandalkan satu sumber? Anda bisa mengalihkan produktivitas Anda dengan mengasah skill atau keahlian Anda untuk bisa make money dari tempat lain. Ya, itu adalah hak Anda. Itu kecenderungan yang ketiga, ya. Terus yang keempat, nih step untuk karyawan merubah nasib di era new normal ini supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, yang keempat adalah semua transaksi itu terjadi secara online. Jadi, kalau Anda belum punya aplikasi online untuk sistem pembayaran, Anda harus bikin. Ya, kalau perlu bikinnya nggak cuma satu. Sekarang banyak sekali transaksi pembayaran harus pakai online. Beberapa tahun lalu ya, 2 tahun lalu, itu saya nggak pakai yang namanya aplikasi pembayaran. Karena saya ya nggak biasa aja gitu. Nggak coba masuk sesuatu yang baru. Ya. Namun, suatu saat saya ke mall dan di mall itu saya mau makan di food court. Di food courtnya itu harus pakai aplikasi pembayaran. Jadi satu food court itu harus pakai aplikasi pembayaran. Nggak bisa bayar pakai tunai atau pakai cash. Mau nggak mau, ya saya harus daftar aplikasi pembayaran. Nah, jadi dari saat itulah akhirnya saya punya aplikasi pembayaran. Nah, di era sekarang, aplikasi pembayaran itu menjadi satu kewajiban. Jadi kalau Anda merasa, wah bayar pakai cash aja lah, ribet kayaknya, nggak ngerti gitu cara-cara bayarnya. Ya, jangan selamanya seperti itu. Sekarang zamannya udah berubah.
Ya, Anda cukup bawa handphone, Anda bisa lakukan transaksi. Nggak mesti bawa dompet pun bisa. Ya, sekarang zamannya udah berubah. Jadi, belanja online, Anda harus biasakan. Yang nggak biasa belanja online, biasakan belanja online. Karena nanti ke depannya, mungkin pasar-pasar tradisional pun lama-lama akan mengecil ruang lingkupnya. Karena apa? Karena marketnya pindah ke online. Orang lebih nyaman belanja di online. Nggak usah desak-desakan, nggak usah bayar parkir, nggak usah teng-teng-teng-teng barang. Semua barangnya diantar. Ya, jadi ini satu kebiasaan baru bahwa akan banyak sekali transaksi terjadi di online. Terus aplikasi pembayaran Anda juga harus bikin. Ya, itu. Nah, yang terakhir, step yang kelima adalah Anda harus upgrade skill Anda. Kalau mau terlihat, Anda harus upgrade. Coba bayangkan, dulu waktu Anda masih kerja, masih sebagai karyawan, butuh waktu berapa lama untuk berangkat dari rumah ke kantor, belum pulangnya lagi dari kantor ke rumah, belum habis lembur, macet, dan sebagainya. Belum kondisi darurat, hujan deras, banjir, dan sebagainya. Berapa jam perharinya yang Anda buang waktu untuk di jalan? Nah, kalau Anda bisa hitung itu, sekarang dengan era pandemi COVID ini, Anda punya waktu yang banyak sekali di rumah. Ya, Anda bisa misalnya tadinya pulang pergi butuh waktu 2 jam, 4 jam untuk di jalanan. Sekarang 2 jam, 4 jam itu Anda bisa gunakan untuk upgrade diri Anda sendiri. Upgrade skill Anda sendiri. Ya, nah upgrade-nya dengan apa? Dengan menguasai skill-skill yang membuat Anda dibayar mahal. Skill-skill yang kedepannya itu membuat Anda memiliki value yang lebih tinggi. Sehingga Anda pantas untuk naik jenjang karirnya. Contohnya apa? Contohnya public speaking, terus copywriting, keahlian untuk fotografi, keahlian untuk negosiasi, keahlian untuk membuat insentif, keahlian digital marketing. Nah, keahlian-keahlian seperti ini akan membuat Anda dilihat lebih tinggi karena memiliki value yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, itu Anda bisa upgrade di situasi seperti ini. Karena apa? Karena ini kan Anda di rumah. Anda di rumah gitu. Jadi waktu Anda tuh benar-benar bebas untuk Anda atur sendiri. Ya. Nah, jadi ini kesempatan untuk upgrade skill. Terus cara upgrade skill lagi, misalnya Anda masih bingung nih, cara upgrade skillnya bagaimana? Bingung cari resource-nya itu sumber-sumbernya dari mana. Nah, Anda bisa ikut aja webinar, ikut training online. Di situ kan nanti ada jalannya gitu. Ya, Anda mesti belajarnya kemana. Atau Anda bisa gabung ke komunitas yang aktif, yang update terus. Terus Anda juga bisa, kalau punya income yang cukup, Anda bisa bayar mentor ya untuk membimbing Anda. Jadi ada banyak cara untuk Anda bisa memanfaatkan waktu Anda di rumah ini untuk mengupgrade diri Anda, mengupgrade skill Anda. Nah, itu adalah 5 step untuk Anda manfaatkan kalau memang Anda mau merubah diri Anda yang sekarang, dari yang karyawan biasa-biasa aja menjadi karyawan yang baru, ya, baru tanda kutipnya di era new normal ini. Ya. Nah, selain itu, di antara semua hal itu ya, yang terpenting adalah Anda harus sadari 2 hal. Anda harus sadari apa? Yang pertama, sekarang suasana yang sedang terjadi ini adalah semacam seleksi alam. Jadi semua nggak lepas dari seleksi ini. Siapapun, pebisnis, orang yang kaya raya, orang yang miskin, orang yang biasa-biasa aja, semua terkena imbasnya. Ya. Nah, jadi alam lagi melihat nih, siapa yang siap untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Kita sedang diuji. Nah, kita harus tunjukkan diri kita, kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang disiapkan atau disajikan oleh alam saat ini. Karena kembali lagi ke teori Darwin, ya, kalau kita nggak siap untuk beradaptasi, nggak siap untuk menyesuaikan diri, maka kita yang akan terhempas, kita nggak akan terlihat, kita akan tenggelam dibanding orang-orang yang bisa menyesuaikan dirinya, bisa beradaptasi, ya. Dan hal yang kedua adalah bahkan hal seburuk ini pun ini akan berlalu. Jadi kita melihatnya sebagai sesuatu kejadian atau fenomena
yang alam, yang memang seharusnya terjadi demi satu kondisi yang lebih baik lagi, demi satu new normal yang lebih baik lagi. Yang sebenarnya saat ini kita mungkin nggak menganggap bahwa ini akan menjadi lebih baik saat ini, karena ini adalah saat pergolakannya, saat perubahan terjadi. Ya, sesuatu yang baru memang tidak nyaman. Nah, pada saatnya nanti, mungkin setahun, 2 tahun lagi dari sekarang, kita baru benar-benar bisa melihat bahwa ini adalah satu step yang sangat-sangat penting, satu batu loncatan untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dengan adanya era new normal ini. Ya, itu aja. Kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silakan Anda share ke teman-teman Anda, kerabat Anda, supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang yang menerima manfaatnya. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.